suci kata berwira di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani memburukan engkau serentak rakyatku membela. Sang merah putih yang perwira berkibarlah selama-lamanya. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Salam sehat. Pagi hari ini ibu akan menyapa kalian. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu semuanya? Semua dalam keadaan sehat? Puji Tuhan kalau semuanya dalam keadaan sehat ya nak ya. Oke. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, sebaiknya kau persiapkan dulu peralatan-peralatanmu, persiapkan hatimu, dan ibu yakin semuanya sudah sarapan dan sudah mandi, ya. Ibu yakin semuanya sudah sarapan dan sudah mandi. Baiklah anak-anak ibu semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik atas kasih anugerah-Mu yang Kau berikan kepada kami. Pada pagi hari ini Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih atas cinta kasih-Mu yang Kau berikan kepada kami melalui napas kehidupan, kesehatan, dan kesempatan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan kembali melaksanakan tugas kami di dalam proses belajar, mengajar kami. Terangilah hati dan pikiran kami. Berikan hikmat dan akal budi, pengertian, pengetahuan, sehingga kami bisa mengerti dan memahami apa yang dipelajari hari ini. Tuhanlah yang berkuasa atas hati kami, pikiran kami, hidup kami. Berikan Tuhan kami pengampunan dosa melalui darah anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, baiklah anak-anak ibu semuanya. Kalau minggu-minggu sebelumnya kita sudah belajar pengamalan nilai Pancasila, yaitu sila ke-1, sila ke-2, sila ke-3. Nah, hari ini kita akan masuk kepada pengamalan nilai Pancasila, sila ke-4 dan sila ke-5. Ayo sama-sama kita mengucapkan bunyi sila yang ke-4. 1, 2, 3, ya. Sila ke-4. Oke, bagus. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya. Nah, sila keempat itu dilambangkan dengan kepala banteng. Ya. Dilambangkan dengan kepala banteng. Kita tahu banteng itu adalah hewan yang bersifat sosial, di mana banteng itu suka kumpul, ya, suka mengumpul dengan sesamanya. Nah, kepala banteng, ya, kepala banteng di sini menggambarkan jiwa sosial yang tinggi dan suka berkumpul. Jadi, ya, sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, ya, digambarkan dengan kepala banteng. Berarti masyarakat harus berkumpul, kemudian berdiskusi dan bermusyawarah dalam memutuskan sesuatu yang berkaitan dengan orang banyak. Dan juga hal ini menggambarkan
bahwa negara berkedaulatan rakyat menjadi landasan mutlak dari sifat demokrasi. Apa itu negara berkedaulatan rakyat? Artinya, segala keputusan itu berdasarkan suara rakyat. Enak ya? Arti mutlak ya, kenapa dikatakan mutlak? Berarti tidak dapat diubah ataupun dihilangkan. Paham sampai di situ, nak? Oke. Nah, kita lanjut ya. Apa makna sila keempat? Makna sila keempat yang pertama, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Ya. Jadi mengutamakan kepentingan orang banyak daripada kepentingan pribadi. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan budaya bermusyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Yang keempat, bermusyawarah sampai mencapai konsensus atau kata mufakat. Konsensus artinya kata mufakat, diliputi dengan semangat kekeluargaan. Ya, kita lihat di sini makna sila keempat. Nah, sekarang kita lihat yaitu nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam sila keempat. Yang pertama, adanya kebebasan harus disertai dengan tanggung jawab terhadap masyarakat, negara, dan Tuhan Yang Maha Esa. Sekalipun kita bebas mengeluarkan pendapat, bebas mengemukakan pendapat, tapi harus disertai dengan tanggung jawab terhadap masyarakat, negara, dan Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Ingat di sila kedua, manusia itu memiliki kedudukan yang sama di hadapan Tuhan. Manusia itu memiliki harkat dan martabat yang sama di hadapan Tuhan. Nah, yang ketiga, menjamin dan memperkokoh persatuan dan kesatuan dalam hidup bersama. Yang keempat, mengakui perbedaan individu, kelompok, suku, agama, ras, karena perbedaan itu merupakan kodrat manusia. Ya, perbedaan itu merupakan kodrat manusia. Yang selanjutnya, menjunjung tinggi ajas musyawarah dan berdasarkan keadilan dalam kehidupan sosial agar tercapai tujuan bersama. Yang selanjutnya, mengarahkan perbedaan dalam suatu kerjasama kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang selanjutnya, mengakui adanya persamaan terhadap sesama manusia. Bukan hanya perbedaan ya anak ya, tapi persamaan juga harus kita akui. Sampai situ ya. Jadi ada di sini 7 nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam sila keempat. Ya, apa-apa saja itu? Adanya kebebasan harus disertai dengan tanggung jawab terhadap masyarakat, negara, dan Tuhan Yang Maha Esa. Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Yang ketiga, menjamin dan memperkokoh persatuan dan kesatuan dalam hidup bersama. Yang keempat, mengakui perbedaan individu, kelompok, suku, agama, ras, karena perbedaan merupakan kodrat manusia. Yang selanjutnya, ayo yang keberapa sekarang? Yang keberapa sekarang? Yang kelima, menjunjung tinggi ajas musyawarah dan berdasarkan keadilan dalam kehidupan sosial agar tercapai tujuan bersama. Yang keenam, mengarahkan perbedaan dalam suatu kerjasama kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang terakhir apa di situ? Mengakui adanya persamaan terhadap sesama manusia. Baik, kita lihat sikap dan perilaku yang sesuai dengan
nilai Pancasila sila keempat. Yang pertama, ia menghargai perbedaan pendapat. Bagus. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Yang ketiga, mengembangkan sikap demokratis atau musyawarah. Yang keempat, mau menerima hasil keputusan demi kepentingan bersama dan menjalankan keputusan itu, ya, dan menjalankan hasil keputusan. Setelah kita terima, kita juga harus mau menjalankan. Yang kelima, ikut serta dalam pemilihan umum. Oke? Nah, itu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kira-kira apa yang cocok, yang bisa kita laksanakan yang sesuai dengan nilai Pancasila sila keempat? Coba, apa yang cocok kira-kira kamu rasa? Nah, Ibu kasih contoh. Di kelas, ketika melakukan pemilihan ketua kelas, apa yang kita lakukan, Nak? Kita mengadakan musyawarah. Siapa yang akan kita tunjuk haruslah berdasarkan suara terbanyak, hasil musyawarah. Nah, di rumah juga bisa kita di dalam menentukan, contohnya tujuan berwisata, kemana kita liburan Pak, kemana kita liburan Mak. Nah, keluarga berkumpul, orang tua dengan anaknya berkumpul. Nah, mana suara terbanyak, itulah yang menjadi keputusan, ya. Dan setiap orang tidak boleh sakit hati ketika pendapatnya tidak diterima. Seperti yang dikatakan tadi, ketika kita mengemukakan pendapat, kita juga harus memikirkan untuk orang banyak. Nah, di sini ada Ibu kasih contoh gambar atau apa ya, sikap yang sesuai dengan nilai-nilai sila keempat Pancasila. Ini tengok, musyawarah warga untuk mengadakan kerja bakti. Tengok ini, kumpul kan masyarakatnya, kumpul warganya. Nah, contoh yang kedua, diskusi kelas bersama teman sekelompok. Ini contoh sikap yang sesuai dengan nilai sila keempat Pancasila. Baik, sekarang kita masuk kepada sila kelima. Sama-sama kita mengucapkannya. 2, ya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sila kelima itu digambarkan dengan padi dan kapas. Padi dan kapas merupakan sandang dan pangan utama, merupakan kebutuhan pokok dari warga negara Indonesia yang tidak memandang status, agama maupun ras. Ya, kebutuhan pokok daripada warga negara Indonesia itu tidak memandang status, agama maupun ras. Nah, dari sini kita lihat bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ya, mengharapkan setiap warga negara Indonesia memiliki persamaan sosial dan tidak ada perbedaan dan kesenjangan sosial di antara mereka. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bertujuan yaitu tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahiriah dan batiniah. Sampai sini paham, Nak? Ingat ya, padi dan kapas itu melambangkan kemakmuran, melambangkan kebutuhan pokok, menggambarkan yaitu bahwa warga negara Indonesia itu tidak ada perbedaan, ya, memiliki persamaan sosial, ya, tidak ada perbedaan dan kesenjangan sosial di antara setiap warga. Nah, apa makna yang terkandung dalam Pancasila pada sila kelima? Yang pertama, manusia seluruhnya memiliki derajat yang sama di mata hukum. Kedua, adil serta bijaksana dalam melakukan segala tindakan. Yang ketiga, mencintai segala bentuk perkembangan dan pembangunan demi kemajuan bangsa dan negara. Yang keempat, tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan status, derajat, dan juga golongan. Nah, kemudian kita lihat nilai-nilai keadilan yang harus terwujud dalam hidup bersama. Nilai-nilai keadilan yang harus terwujud dalam hidup bersama. Yang pertama, keadilan distributif. Apa itu keadilan distributif?
yaitu hubungan keadilan antara negara terhadap warga negaranya. Negara dengan warganya. Contohnya apa? Misalnya apa? Negara memberikan bantuan untuk meningkatkan kesejahteraan warga. Contohnya saat ini, di masa pandemi COVID-19 ini, kita lihat apa yang dilakukan negara terhadap warganya, ya, apa yang dilakukan pemerintah terhadap masyarakatnya. Pemerintah memberikan bantuan, baik itu berupa uang, baik itu berupa bahan makanan pokok, baik itu berupa obat-obatan, baik itu berupa tempat perawatan orang-orang yang menderita COVID-19. Kamu lihat sampai sekarang rumah sakit penuh, ya, karena semuanya dihuni oleh orang-orang yang terpapar COVID-19. Setiap warga negara, tidak pandang bulu dia, kalau dia mendapatkan penyakit itu, sama-sama dikarantina, berhak untuk dirawat di rumah sakit. Jadi kita lihat di situ keadilan distributif, yaitu hubungan keadilan antara warga negara dengan negara dengan warganya, ya. Nah, kedua, keadilan komutatif. Nah, apa itu keadilan komutatif? Yaitu hubungan keadilan sesama warga negara, ya, keadilan sesama warga negara, ya. Oke, keadilan komutatif tadi keadilan sesama warga negara. Kemudian keadilan legal. Apa itu keadilan legal? Yaitu hubungan keadilan warga negara. Nah, sekarang ini warga negara terhadap negara. Kalau tadi distributif negara dengan warganya, maka legal warga negara terhadap negara. Apa contohnya? Setiap warga negara harus menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara. Yang kedua, tidak melanggar peraturan yang berkaitan dengan kepentingan umum. Ya, menaati peraturan. Ya, tidak melanggar peraturan itu warga negara terhadap negara. Nah, sekarang ini antara sesama warga negara itu sendiri, ya. Pertama, menghormati hak orang lain atas dasar keadilan. Yang kedua, menghargai hasil karya orang lain. Yang ketiga, tidak bersikap pilih kasih dalam pergaulan di masyarakat. Yang keempat, menjaga suasana kekeluargaan di lingkungan masyarakat. Jadi ada 3 bentuk keadilan, ya, keadilan distributif, keadilan legal, keadilan komutatif. Boleh? Paham sampai situ? Oke, kita lanjut ya. Nah, sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila sila kelima. Yang pertama, memajukan perbuatan yang luhur. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai kebenaran dan keadilan. Yang ketiga, bersikap adil terhadap sesama manusia. Yang keempat, membiasakan hidup sederhana, hemat, guna menciptakan keseimbangan hidup. Yang kelima, berani bertanggung jawab atas semua perbuatan yang telah dilakukan. Itu contoh sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila sila kelima. Nah, untuk tugas kamu perhatikan gambar. Di sini saya suruh kamu membuat, ya, hubungan antara sikap dengan sila Pancasila. Kamu hubungkan dengan menggunakan tanda panah. Ya, hubungkan dengan menggunakan tanda panah, sesuaikan dia. Sikap itu sesuai dengan sila keberapa? Sila Pancasila yang mana? Ya, jangan salah. Digambar, Mem. Gambar. Ya, kalau kamu tanya sama saya digambar, Mem, gambar. Karena saya bilang harus bisa menggambar. Mem, aku nggak bisa menggambar. Usahakan. Dan dari hatimu kamu menggambar. Ya, nak ya. Ibu yakin dan percaya jikalau kamu belajar dengan baik, kamu akan dimampukan, kamu akan mengerti apa yang kita pelajari hari ini. Baik anak-anak Ibu, sampai di sini pembelajaran kita. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tuhan memberkati. Shalom.